mengkonfigurasi pada load balancing. Oke, kita langsung saja. Pertama, saya menginstal Mikrotik terlebih dahulu. Klik baru. Kemudian namanya itu bebas. Saya akan memberi nama Mikrotik Lia. Dan untuk tipe dan versi itu sudah menyesuaikan. Kemudian kita langsung lanjut terus sampai akhir. Nah, sebelum kita mulai, kita akan pergi ke pengaturan terlebih dahulu. Kemudian jaringan. Nah, pada adaptor 1 ini kita akan memilih adaptor terbridge. Kemudian namanya itu remote NDIS. Dan adaptor 2 kita checklist lagi. Kemudian ini sama adaptor terbridge dan namanya itu kita akan pilih yang Qualcomm. Dan pada adaptor 3 sama seperti adaptor 2, tetapi pada namanya itu berbeda. Namanya itu kita akan pilih yang Realtek. Oke, sudah selesai, kita langsung oke. Kemudian klik mulai. Nah, setelah seperti ini kita akan memasukkan ISO-nya. Ini kita pilih ISO yang Mikrotik. Kemudian open. Setelah itu kita klik mulai. Kalau seperti ini, kita akan menyeleksi semuanya dengan mengeklik A. Dan kemudian menekan I untuk menginstal. Dan ini kita akan pilih yang no. Lalu yes. Dan kita akan tunggu sampai selesai loadingnya. Setelah loading, ketika sudah terdapat tulisan press enter to reboot, kita klik pada bagian CD yang ada di bawah, gambar CD yang ada di bawah. Kemudian singkirkan disk dari drive virtual. Kemudian paksa unmount. Lalu kita klik enter. Menginstal Mikrotik sudah selesai. Kemudian kita lanjut mengkonfigurasi load balancing. Sebelum saya memulai konfigurasi load balancing, saya akan mengukur kecepatan internetnya terlebih dahulu. Ini sudah selesai, dan mengunduhnya itu 18.7 Mbps dan untuk unggahnya itu 5.3 Mbps. Sebelum saya memulai mengkonfigurasi load balancing, saya akan memberitahu apa itu load balancing. Load balancing adalah suatu jaringan komputer yang menggunakan metode
untuk mendistribusikan beban kerjaan pada dua atau bahkan lebih suatu koneksi jaringan secara seimbang agar pekerjaan dapat berjalan optimal dan tidak overload atau kelebihan beban pada salah satu jalur koneksi. Oke, kita langsung saja klik IP, DHCP client, kemudian add, dan kita pilih pada Ether 2 karena Ether satunya sudah ada, jadi kita langsung ke Ether 2. Kemudian kita klik IP lagi, setelah itu address, lalu kita klik add, dan kita masukkan IP yang kita inginkan. Saya menggunakan 192.168.14.1/24, dan untuk interface-nya pilih pada Ether 3, kemudian apply, lalu OK, dan kita pilih IP dan pilih pada DNS, lalu pada allow-nya itu kita checklist, kemudian OK, kita klik IP lagi, kemudian DHCP server, lalu pilih DHCP setup, kemudian kita pilih pada Ether 3, lalu next sampai akhir, kemudian ini kita klik OK, dan kita klik IP lagi, dan pilih pada firewall, kemudian pilih pada Mango, lalu add, setelah itu kita pilih pada general, dan untuk chain-nya itu kita pilih input, untuk interface-nya itu kita pilih pada Ether 1, lalu ke action dan pilih pada max connection. Setelah itu untuk new connection max-nya itu klik ISP1, kemudian apply, dan OK. Kita ulangin lagi seperti tadi. Dan untuk interface-nya itu pilih pada Ether 2. Sama seperti sebelumnya. Untuk new connection max-nya itu ketik ISP2, lalu apply dan OK. Oh iya, maaf. Saya akan mengganti ISP-nya menjadi tulisan kecil, bukan kapital. Dan kita klik add lagi. Kemudian general lagi. Dan untuk chain-nya itu kita pilih pada output. Lalu klik pada connection max dan pilih ISP1. Dan untuk action-nya itu pilih pada max routing. Kemudian untuk new action-nya itu ketik ke ISP1. Kemudian apply dan OK. Lalu ulangin lagi seperti tadi. Untuk connection max-nya itu pilih pada ISP2 dan action-nya sama, yaitu max routing, dan new routing max-nya itu ketik ke ISP2, lalu apply dan OK, dan klik add lagi,
kembali ke general. Untuk chain-nya itu kita ganti ke pre-routing. Lalu DST address, dan kita masukkan pada IP yang terdapat di Ether 1 yang ada di samping. Dan nolnya itu kita ganti menjadi 1. Kemudian ke action, dan action itu escape, sudah betul. Lalu ke general, dan kita ke interface, dan pilih pada Ether 3. Lalu apply, oke. Kita ulangin lagi, klik add, kemudian chain-nya itu sudah betul pre-routing, lalu DST address-nya itu kita ganti menggunakan IP pada Ether 2. Kemudian interface-nya itu pilih pada Ether 3, lalu apply, dan oke. Klik add lagi, kemudian pada DST address-nya itu masukkan IP pada Ether 3, lalu kita klik pada bagian depan IP tersebut, lalu interface-nya sama seperti sebelumnya, yaitu Ether 3. Kemudian kita ke advance, lalu ke per connection, dan kita pilih pada both address and port. Dan satunya itu kita ganti menjadi 2. Kemudian ke action, lalu kita pilih pada max connection, lalu untuk new connection max itu kita pilih pada ISP1, lalu apply, dan oke. Klik add, kemudian ke general, dan DST address-nya itu masukkan lagi pada IP yang terdapat di Ether 3, lalu kita ke interface-nya itu pilih Ether 3, kemudian ke advance, dan pada per connection-nya itu pilih pada both address and ports, lalu satunya itu kita ganti menjadi 2, dan nolnya itu kita ganti menjadi 1. Kemudian ke action, dan pilih pada max connection, lalu untuk new connection max-nya itu pilih ISP2, kemudian apply, dan oke. Klik add, klik general, kemudian ke interface-nya itu Ether 3, lalu connection max-nya itu pilih ISP1, kemudian klik action, lalu pilih pada max routing. Untuk new routing-nya itu pilih ke ISP1, kemudian apply, lalu oke. Kita klik add lagi, general, kemudian connection max-nya itu pilih pada ISP2, kemudian interface-nya itu pilih pada Ether 3, lalu pilih action, kemudian pilih pada max routing, dan new routing itu pilih ke ISP2, kemudian apply, lalu oke. Kita kemudian klik IP,
kemudian pilih pada roots, lalu add, kemudian gateway-nya itu kita pilih pada Ether 1, lalu klik saja yang bagian check dan distance-nya itu, kemudian routing mask-nya itu pilih ke ISP1, kemudian apply, lalu OK, klik add lagi, lalu klik pada gateway dan ganti pada Ether 2, lalu klik pada check gateway, distance, dan routing mask-nya itu kita pilih ke ISP2, lalu apply dan OK. Kita klik add lagi, kemudian klik gateway, pilih pada Ether 2, lalu klik check gateway, distance-nya itu ganti menjadi 2. Untuk routing mask-nya itu tidak perlu, lalu kita klik apply dan OK. Kita klik lagi pada IP, lalu firewall, kemudian NAT, pilih add, lalu general. Untuk chain-nya itu pilih pada srcNAT. Kemudian untuk out interface-nya itu pilih pada Ether 1, lalu klik pada action, kemudian pilih pada log, lalu apply. Oke. Kita klik lagi add, lalu ke general chain-nya srcNAT sama, kemudian out interface-nya itu pilih pada Ether 2, kemudian kita klik action, lalu pilih pada max squared, kemudian apply, dan OK. Oke, sudah selesai. Kita langsung minimize saja, dan kita akan cek pada Google Chrome. Oke, di sini internetnya juga sudah tersambung. Jadi saya akan langsung mengeceknya. Saya akan mengecek kecepatan internetnya ke speed test. Dan ini sudah memulai. Ini sudah selesai. Untuk kecepatan mendownloadnya itu 22.4 Mbps dan unggahnya itu 28.3 Mbps. Oke, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.